Ini dia, Inspektorat Lamsel percepat pemeriksaan Abdes Hara Banjarmanis. Diberitakan oleh blnewstv.id. Kalianda, Lamsel, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan terus mempercepat langkah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Desa Pemdes Hara Banjarmanis, Kecamatan Kalianda. Sejak Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025, sejumlah aparatur desa mulai dipanggil untuk dimintai keterangan terkait rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Abdes tahun 2022 hingga 2025. Pemeriksaan dilakukan melalui audit lapangan, termasuk pengecekan fisik pembangunan. Sejauh ini kami sudah memanggil sekretaris desa, bendahara, ketua bundes, hingga perangkat desa lainnya. Mereka diminta melengkapi data, terutama laporan keuangan desa, pajak kegiatan, anggaran bundes, serta penggunaan dana ketahanan pangan, ujar salah satu perwakilan inspektorat. Ia menambahkan, tim masih meneliti dokumen sebelum hasil pemeriksaan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kalianda. Detail anggaran bukan ranah inspektorat untuk dijelaskan, karena proses masih tahap pengumpulan keterangan. Tugas kami hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti laporan, kemudian hasilnya diserahkan ke pihak berwenang, tegasnya. Sementara itu, SP Sekretaris Desa Hara Banjarmanis mengaku belum bisa memastikan isu adanya pemotongan penghasilan tetap siltap perangkat desa sebesar 2 juta rupiah. Soal itu saya belum bisa menjawab, karena yang bisa menjelaskan adalah bagian keuangan. Setahu saya, awal tahun 2025 memang ada pengembalian dana ke inspektorat terkait temuan sebelumnya, tapi saya tidak tahu detailnya, ungkapnya. Hal senada disampaikan RS Bendahara Desa, yang menyebutkan pemeriksaan intensif ini membuat beberapa pekerjaan rutin menjadi tertunda. Mohon pengertiannya, bukan berarti kami enggan ditemui, tapi pekerjaan menumpuk akibat pemeriksaan ini, jelasnya. Di sisi lain, Ketua Bundes Hara Banjarmanis membenarkan dirinya juga dipanggil inspektorat. Ia diminta melengkapi sejumlah berkas dan kemungkinan akan kembali dipanggil untuk membuat surat pernyataan. Namun, ia menyoroti bahwa pemeriksaan hanya menyasar ke pengurusan baru. Kami agak keberatan, Pak. Yang dipanggil hanya pengurus baru, padahal pemeriksaan mencakup tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023. Saat itu masih kepengurusan lama, meskipun legalitasnya belum terdaftar di kementerian sesuai aturan. Seharusnya mereka juga diperiksa terkait penyertaan modal 80 juta rupiah untuk usaha simpan pinjam, ujarnya. Menurutnya, ada banyak hal yang harus diklarifikasi dari kepengurusan lama. Pengembalian modal apakah sudah masuk silpa? Bagaimana pertanggungjawaban PAD? Kalau rugi, apakah sudah ada kajian kepantasannya? Apakah sudah ada berita acara serah terima dari pengurus lama ke pengurus baru? Ini baru adil, dan masyarakat pun tahu, tegasnya. Ketua Bundes itu menambahkan, kepengurusan baru-baru berjalan sejak 2024. Sebelum 2024 kami tidak tahu menahu. Anggaran pengembalian kemana? Ke kepala desa kah? Atau ada yang disilpakan ke rekening desa? Gedung Bundes sampai rusak, tapi belum pernah digunakan. Itu yang seharusnya ditelusuri, pungkasnya. Kontributor dan editor by Redaksi Media.